Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beradvent bagi Anda semua dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga. Hari ini Minggu tanggal 11 Desember 2022. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita simak dengan baik. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya yang mulia. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Bersyukurlah, berserulah kepada dan bersoraklah kepada Sion, sebab Allah yang Maha Kudus, Allah Israel itu agung di tengah-tengah kamu. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, kitab Nabi Yesaya ini, nas yang saya bacakan barusan, memberikan masukan yang berharga bagi kita. Nas ini mau menggambarkan bahwa Tuhan itu terkadang boleh marah. Walaupun Dia Allah yang maha baik, penghayum dan juga yang memaafkan, tapi Dia juga boleh marah. Marah dalam arti bukan mau membinasakan seseorang yang Dia marahin, tapi marah untuk membina, marah untuk mengarahkan ke jalan yang lurus dan benar, marah supaya mereka juga tetap beribadah dan setia kepada Tuhan. Satu hal yang membuat Allah marah ialah bila manusia, bila umatnya itu beribadah kepada dewa-dewa atau menjadikan sesuatu sebagai sembahan mereka. Marah Dia kalau mereka melupakan bahwa hukum Tuhan, hukum Taurat yang terutama ialah akulah Allahmu. Jangan membuat patung ataupun perbuatan tangan manusia untuk disembah, tapi akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari perjalanan hidupmu dan selamat sampai hari ini. Beribadahlah kepada aku. Itu sesungguhnya yang dimintakan oleh firman pada hari ini. Dalam rangka Advent ini juga kepada kita dimintakan, akulah Tuhan yang terkadang boleh marah kepadamu, tetapi ingat aku tetap Allah yang penuh kasih setia, bahkan Allah yang menolong dan menyelamatkanmu. Bahkan hingga Kristus Yesus datang, akulah Dia yang menolong kamu. Oleh sebab itu, topik daripada khotbah kita pada kesempatan ini berbunyi, bersukacitalah menantikan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bersukacitalah menantikan Tuhan. Kenapa? Saudaraku, bersukacitalah karena dalam hidup ini selalu ada yang turun naik, up and down kehidupan. Ada saatnya kita sehat, tapi juga boleh sakit. Ada saatnya kita senang, tapi juga tiba saatnya kita sedih. Ada saatnya kita bergembira ria, tapi juga ada waktunya kita sedih oleh karena dipisah kematian dari orang-orang yang kita cintai. Bukan hanya itu lagi, bersukacitalah dalam Tuhan, karena walaupun kamu mengalami ada orang-orang yang nampaknya kalau tutur katanya baik di hadapan kamu, tetapi di belakang dia mencaci maki kamu. Ada orang-orang yang sesungguhnya kelihatannya sungguh sopan dan hormat kepada kita, tapi di balik punggung kita dia penuh dengan caci maki dan memberikan berita-berita sensasi yang bohong alias hoax itu. Saudara, marilah kita lihat
apa yang akan disampaikan oleh firman ini kepada kita dalam minggu Advent yang ketiga ini. Yang pertama dipesankan, tetaplah percaya, tidak goyah. Tetaplah percaya dan tidak goyah. Tuhan itu penolong kita. Eliezer, Tuhan itu penolong kita. Tetap percaya, tidak goyah. Saudara, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Demikian dikatakan nas ini. Kenapa? Karena Engkau menghibur aku. Aku mau bersyukur kepadamu, karena aku, walaupun saat-saat aku menyimpang, saat-saat aku keluar daripada menyembah orang lain, aku mau bersyukur karena Engkau menegur aku, Engkau membina aku dan mengarahkan aku di jalan yang benar. Saudaraku, pemazmur berkata di sini dan melalui Yesaya ini, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kekuatanku dan pujianku. Pada saat menghadapi tantangan, aku banyak menghadapi kesulitan, tetapi ada Engkau yang menolong aku dan memberikan kekuatan kepada kamu. Lihatlah saudaraku yang terkasih, bagaimana Martin Luther saat-saat memulai ajaran yang baru, saat-saat dia memberikan ajaran yang berlandaskan Alkitab, mereformasi tradisi pada waktu itu. Banyak sekali orang yang tidak senang kepadanya, termasuk pemimpin gereja pada waktu itu. Banyak orang yang ragu akan keimanan daripada Martin Luther itu. Satu waktu dia dipanggil untuk hadir dalam sidang, dan pada malam hari sebelum dia sampai ke tempat itu, dia menulis surat, dan surat itu menjadi satu lagu pujian bagi semua orang percaya dan terkenal hingga hari ini. Itu boleh kita simak dalam Kidung Jemaat nomor 250A atau dalam buku nyanyian rohani HKBP nomor 117. Di sana dikatakan, Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Allahmu benteng yang teguh, demikian dan seterusnya. Saudara, pengalaman hidup ini tidak dapat kita lupakan, tapi pengalaman hidup ini menuntun kita kepada kebenaran. Di saat Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, dari belakang mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, dan di depan mereka terbentang danau Tiberau atau Laut Merah. Umat Israel merasa kita akan mati, kami selesai sudah, kemana kami pergi? Tapi lihatlah dari kitab Keluaran itu, Tuhan membuat danau itu kering sehingga umat Israel boleh berjalan dengan tenang dan sampai ke seberang sana. Dan tatkala pasukan Firaun datang mengejar mereka, ternyata air itu kembali bertaut seperti semula, dan semua pasukan tentara dari Firaun itu mati tenggelam, hanyut di bawah arus gelombang daripada laut itu. Dan itu membuat mereka menjadi penuh dengan sukacita, menjadi satu sejarah pengalaman hidup mereka dan tertulis dalam kesaksian di Alkitab. Saudaraku yang kasih, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia itu Allah yang maha baik. Bersukacitalah, kamu akan menang walaupun kamu banyak dan pasti mengalami derita, pergumulan, kesedihan, dan kesusahan. Mari kita lihat pesan yang kedua. Advent mengajak kita untuk tetap bekerja
tetap semangat dan berani menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Advent itu mengajak kita untuk tetap bekerja, semangat, dan menghadapi yang terjadi dalam hidup ini. Orang percaya pada zaman Kaisar Nero di kota Roma, orang percaya diarak masuk ke stadion, dan semua yang hadir situ, para raja dan bangsawan serta warga yang lainnya, penuh dengan sukacita dan tertawa karena mereka melihat ada orang yang disuruh masuk, dipaksa masuk ke stadion itu. Dan sebentar lagi maka petugas daripada stasiun itu membuka kandang daripada binatang buas singa yang kelaparan untuk menerkam orang tersebut. Orang itu siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya itu tidak takut menghadapi maut, tidak takut menghadapi singa-singa dunia ini. Dan tatkala singa yang kelaparan itu dikeluarkan dari kandangnya dan mau menerkam orang yang percaya itu di stadion tersebut, orang itu tenang dan dia berkata, "Maranatha, datanglah segera ya Tuhan, datanglah segera ya Tuhan. Aku siap, tidak akan melepaskan imanku padamu." Dia diterkam, dia mati, orang lain ketawa, tapi dia sendiri dengan tenang dipimpin oleh Tuhan dan jiwanya diselamatkan oleh karena imannya. Saudara, itu gambar daripada perjalanan hidup kita. Banyak sekali yang kita hadapi menjadi tantangan untuk kita. Tapi kita boleh katakan Advent atau Maranatha, datanglah ya Tuhan. Kuatkan imanku menghadapi segala persoalan, situasi yang ada dalam hidupku dan terhadap keluargaku. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya ajak supaya kita mau berbuat baik. Hidup ini bermanfaat bila hidup ini berbuat baik kepada orang lain. Kalau gempa bumi terjadi di Cianjur, kalau banjir melanda banyak daerah-daerah di Indonesia bahkan di luar negeri juga, kalau ada kejadian-kejadian yang mengakibatkan duka cita, saya simpulkan, marilah kita berbuat baik. Lakukannya yang baik kepada semua orang. Dan jangan hanya melihat, tidak hanya menonton, tapi melakukan sesuatu. HKIP telah memulai berbuat sesuatu dalam rangka menolong orang-orang yang menderita dan susah. Jemaat-jemaat kita yang ada di daerah Cianjur itu, dan juga kepada orang lain. Kita yang mendengarkan khotbah ini, marilah kita berbuat sesuatu, kecil atau besar, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberkati. Saudaraku yang terkasih, selamatkanlah hidupku ya Tuhan, sebab Engkaulah pujianku. Padamu ya Tuhan sekali-kali aku tidak akan malu. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah doaku, berkatilah aku Tuhan, dan pujilah jiwaku, hai Tuhan yang menolong Engkau. Sampai di sini khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, hormat dan terima kasih ya Allah Bapa di sorga atas firman yang barusan kami dengar. Biarlah hati kami selalu dikuatkan, dimampukan untuk menganalisa, untuk melihat, menghadapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Bukan hanya untuk diri kami, keluarga dan anak-anak, tapi juga gerejamu, bahkan juga orang lain yang menderita, yang terpuruk oleh karena keadaan yang menimpa mereka, sebagaimana kami saksikan akhir-akhir ini. Tuhan, pakailah hati kami, pakailah tangan kami untuk berbuat sesuatu yang baik untuk mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami yakin Engkau mendengarkan doa kami, Engkau melindungi kami, Engkau menuntun perjalanan hidup kami.
Kepadamu kami berharap dan kepadamu kami sampaikan tubuh dan roh kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.